Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik ya? Semoga masih semangat nih belajarnya. Oke. Nah, jadi kita masuk ke bahasan terakhir dari bab fungsi, ya, yaitu inverse fungsi. Oke. Kita mengingat-ingat materi lagi, ya, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi, kemarin kalau kita punya fungsi fx sama dengan y-nya itu suatu nilai. Nah, x ini disebut variabel bebas. Ya, artinya nilai x-nya bisa berapapun, tergantung dari domain fungsi yang diberikan. Gitu. Nah, untuk nilai y-nya, kita sebut dia variabel terikat. Kenapa terikat? Karena nilai dari y bergantung pada nilai dari x-nya. Gitu. Oke, lanjut. Oke, misalkan kita punya fungsi f yang membawa anggota himpunan x ke anggota himpunan y. Dimana kalau kita punya x kecil di x besar, maka x kecil ini akan dibawa ke 2x ditambah 7. Nah, ini sama saja dengan menuliskan fx sama dengan 2x ditambah 7. Oke, sekarang kalau kita punya df-nya sama dengan x, nah sama dengan himpunan yang isinya 1, 2, dan 3. Nah, kenapa df ini sama dengan x? Karena f itu dikatakan fungsi jika semua anggota dari himpunan X punya pasangan atau punya punya peta di himpunan Y-nya. Maka DF-nya harus kita ambil semuanya yang ada di himpunan X-nya. Oke. Maka kita akan punya RF atau range fungsinya adalah 9, 11, dan 13. Oke, dari mana RF-nya? Nah, RF ini kita peroleh dengan memasukkan angka 1 ke fungsi fx, lalu memasukkan angka 2 ke fungsi fx, dan begitu pula dengan 3. Oke. Kalau kita punya x-nya sama dengan 1, maka kita punya f1-nya sama dengan 2 dikali 1 ditambah 7. Jadi kita dapat 9. Untuk x-nya sama dengan 2, kita akan punya f2 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 7. Jadi kita dapat hasilnya 11. Dan untuk x-nya sama dengan 3, f3-nya akan sama dengan 2 dikali 3 ditambah 7 sama dengan 13. Nah, f1, f2, dan f3 ini kita kumpulkan. Kita himpun di himpunan yang namanya RF atau range fungsi tadi. Begitu. Nah, selanjutnya, selain fungsi bisa ditulis seperti ini, ya, penulisannya. Jadi fungsi itu bisa ditulis seperti ini, fx sama dengan 2x tambah 7. Bisa juga kita nyatakan dalam pasangan terurut. Nah, pasangan terurut dari x, y. X yang ini anggota x dan y-nya anggota di y. Nah, untuk fungsi f yang kita punya di sebelah kiri tadi, kita akan punya f-nya sama dengan 1,9, 2,11, 3,13. Ya, itu isi himpunan dari F ini. Nah, dari mana? Jadi kita lihat di sini kalau X-nya 1, F1-nya 9. Berarti 1 pasangannya dengan 9. Nah, untuk X-nya 2, ternyata F2-nya 11. Berarti 2 dan 11 akan menjadi satu pasang. Itu juga untuk yang 3 dan 13. Oke, nah itu untuk review materinya. Sekarang kita akan masuk ke materi utama kita, ya. Jadi dari sebuah fungsi kita bisa buat yang namanya fungsi balikan dari fungsi f ini. Maksudnya gimana? Oke, lanjut ya.
Jadi kalau kita punya f, fungsi dari himpunan A ke B, maka fungsi balikan dari f adalah f inverse, ya. Jadi kita punya f, kita tuliskan inverse dari fungsi f itu sebagai f pangkat negatif 1, ya. Fungsi f inverse ini membawa anggota himpunan B ke A, gitu. Jadi kalau tadi kita punya f-nya dari A ke B, si f inverse ini akan membawa balik lagi nih, yang tadinya udah dibawa ke B, balik lagi ke A. Gimana cara dapat inverse fungsi ya? Oke, kita langsung ke contoh aja. Oke, kita punya fx-nya sama dengan 2x ditambah 7. Sekarang kita mau mencari inverse fungsinya akan seperti apa. Oke, langkah yang pertama, kita misalkan fx-nya sama dengan y. Jadi maksud di sini, fx yang ada di sebelah kiri, kita ganti dengan y. Jadi kita akan punya y sama dengan 2x ditambah 7. Ya, itu untuk langkah yang pertama. Langkah kedua, kita mau mencari nilai x dari persamaan yang pertama. Persamaan pertama itu yang ini. Ya, kita mau mencari nilai x-nya. Oke, berarti kita akan buat sedemikian rupa. Kan di sini x-nya banyak temennya ya, ada dikalikan dengan 2, lalu ditambah dengan 7. Nah, gimana caranya biar nanti x-nya jadi sendiri nih? Oke, jadi dari langkah 1 kita punya y-nya sama dengan 2x tambah 7. Lalu langkah selanjutnya, kita bisa tukar tempat 2x tambah 7 dengan y-nya, yang 2x tambah 7 yang tadinya di kanan kita pindah ke kiri, y-nya yang tadinya di kiri kita pindah ke kanan. Nah, ini boleh dilakukan tanpa, kan biasanya kalau pindah ruas ya tandanya berubah gitu ya. Nah, tapi karena ini semua yang ada di kanan kita bawa ke kiri, dan semua yang di kiri kita bawa ke kanan, jadi tidak perlu ada perubahan tanda gitu ya. Jadi dengan syarat semua yang di kanan dibawa ke kiri dan semua yang di kiri dibawa ke kanan. Itu baru nggak masalah kalau nggak ada perubahan tanda. Oke, sekarang kita pindahkan 7 ke sebelah kanan. Ya, jadi kita punya 7-nya pindah ruas jadi negatif, yang tadinya positif jadi negatif. Jadi kita punya 2x sama dengan y dikurangi 7. Sekarang kita tinggal pindahkan 2-nya. Nah, di sini 2 posisinya adalah sebagai pengali dari x. Maka ketika dia pindah ruas, dia akan menjadi pembagi. Ya, jadi kita punya x-nya sama dengan y-7/2. Langkah 2 selesai, kita masuk ke langkah 3. Nah, sekarang kita misalkan x-nya sama dengan f inverse y. Ya, f pangkat negatif 1 y. Nah, di sini kita mengganti x yang ada di sebelah kiri menjadi f pangkat min 1 y atau f inverse y. Ya, jadi x yang ini kita ganti dengan f inverse y, jadi kita punya f inverse y sama dengan y-7/2. Langkah 3 selesai. Langkah yang terakhir, nah kalau tadi di langkah 3 kita punya semuanya y, ya. Nah, semua y yang ada di langkah 3 kita ubah menjadi x. Jadi kita akan punya f inverse x-nya sama dengan x-7/2. Ya. Nah, f inverse x ini merupakan inverse fungsi dari f tadi. Ya, jadi kita punya inverse fungsi dari f adalah x-7/2. Ya, jadi ini cara untuk memperoleh inverse fungsi dengan cara yang sistematis, dengan cara yang berurutan gitu. Nah, oke, selanjutnya di sini kita punya tabel, ya.
di tabel ini ada beberapa bentuk invers dari beberapa fungsi tertentu. Ya, jadi yang pertama kita punya fungsi linear yang bentuk umumnya itu fx sama dengan ax ditambah b. Nah, maka kita akan punya inversnya akan sama dengan x min b per a. Oke, kalau kita mau menyocokkan dengan contoh yang sebelumnya, kita punya fx-nya sama dengan 2x ditambah 7. Nah, fx yang di slide sebelumnya itu merupakan fungsi linear dengan a-nya 2 dan b-nya 7. Berarti dari tabel ini kita bisa dapat nih, ternyata invers dari fx-nya sama dengan x dikurangi b-nya kita ganti 7, a-nya kita ganti 2. Jadi kita punya invers dari fx adalah x min 7 per 2. Ya, cocok ya. Nah, selanjutnya ada fungsi rasional. Bentuknya ax ditambah b per cx ditambah d. Ya. Nah, untuk fungsi rasional ini, inversnya adalah negatif dx ditambah b per cx min a. Jadi kalau kita lihat, kita bisa tukar a dan d-nya. Kita tukar posisi a dan d-nya, lalu a dan d-nya berubah tanda. Maksudnya kalau misalkan di fx-nya a-nya positif, berarti nanti di f inversnya si a-nya akan negatif. Begitu pula dengan d-nya. Jadi a dan d-nya tukar posisi dan berubah tanda. Oke. Nah, kalau fungsinya fungsi kuadrat yang bentuk umumnya ax kuadrat tambah bx tambah c, inversnya akan berbentuk negatif b plus minus akar dari b kuadrat dikurangi 4 dikali a dikali c min x, lalu semuanya dibagi dengan 2 kali a. Ya, ini hanya beberapa bentuk aja kok dari invers fungsinya. Ya, nah, invers fungsinya dapat dari mana? Ya, untuk langkahnya sama dengan slide sebelumnya. Begitu. Oke. Nah, untuk materi invers sampai sini. Semoga mudah dipahami, semoga bermanfaat juga buat kalian. Ya, kita ketemu lagi di lain waktu kalau ada kesempatan. Ya, oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.